Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha, baik yang memakai software SPSS maupun secara manual memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Reliabilitas atau reliability adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan dalam pengumpulan data biasanya berupa kuesioner. Angket atau kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban konsisten dari waktu ke waktu. Artinya, agar butir-butir keseluruhan instrumen di dalam satu variabel dinyatakan reliable, maka perlu diuji berulang-ulang. Artinya, pengujian reliabilitas ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi bisa dua, bahkan lebih banyak lagi, itu lebih baik lagi. Itu secara teori. Secara kriteria atau persyaratan, gabungan angket atau kuesioner di dalam satu variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach-Alpha hitung lebih besar dari 0,60. Jadi kalau misalnya hasil dari pemakaian rumus di depan kita ini sebesar 0,61 ke atas, maka seluruh butir-butir yang di suatu variabel dinyatakan reliable. Jadi perbedaannya validitas dan reliabilitas. Validitas itu diuji per satu butir pernyataan di dalam suatu variabel. Jadi kalau misalkan di variabelnya ada 12 butir pernyataan, maka pengujian validitas di variabel tersebut sebanyak 12 kali. Sementara kalau misalkan uji reliabilitas ini katakanlah misalnya bila di satu variabel 20 butir pernyataannya, maka ke-20 itu digabung dalam satu variabel, maka pengujian reliabilitasnya itu cukup satu kali saja. Jadi, berapapun banyaknya butir pernyataan di dalam satu variabel, maka pengujiannya cukup satu kali. Jadi, apabila di judul kita memiliki 3 variabel, maka uji reliabilitasnya sebanyak 3 kali. Apabila jumlah variabel kita di dalam penelitian sebanyak 5, maka uji reliabilitas kita dilakukan sebanyak 5. Baik, ini adalah jawaban-jawaban responden di suatu variabel. Di sini ini ada variabel X1. Maka variabel X1 ini pengujian reliabilitasnya satu kali dilakukan untuk satu periode. Ya. Jadi kalau di lain waktu kita menguji lagi, lakukan lagi secara berulang-ulang. Artinya, tadi saya katakan berapapun banyaknya butir pernyataan di satu variabel tersebut, maka satu kali saja dilakukan uji reliabilitas. Jadi ini untuk variabel X1. Kalau ini data jawaban untuk variabel X2 sebanyak 9. Kalau tadi X1 sebanyak 12, maka X2 sebanyak 9. Baik X1 maupun X2, uji reliabilitasnya masing-masing dilakukan 1. Kemudian ini untuk variabel Y, butir pernyataannya sebanyak 15. Maka ada perbedaan X1 12, X2 sebanyak 9, Y sebanyak 15. Karena di dalam penelitian ini variabelnya sebanyak 3, yaitu X1, X2, dan Y, maka uji reliabilitasnya sebanyak 3. Artinya masing-masing variabel diujikan reliabilitasnya. Jadi uji reliabilitas ini tidak terpengaruh oleh banyaknya butir pernyataan. Berbeda-beda pun butir pernyataannya,
banyaknya uji reliabilitas dalam satu penelitian ditentukan oleh banyaknya jumlah variabel. Jika variabel 3, maka diujikan reliabilitasnya sebanyak 3 kali. Jadi barangkali kita sudah merekam tadi data-data untuk variabel X1, kemudian tadi semoga kalian sudah screenshot atau bisa digeser ulang data di variabel X2 maupun data di variabel Y. Jadi saya akan mencontohkan pencarian uji reliabilitas di variabel X1. Jadi kalau kamu mau latihan, silahkan mencoba nanti untuk penggunaan data di variabel X2 tadi, maupun di variabel Y. Jadi itu tugas kamu untuk mencari hasil uji reliabilitas untuk X2 dan Y. Semoga kamu bisa terlatih dan semoga kamu bisa sukses menyelesaikannya sehingga kamu mampu menyelesaikan skripsi sendiri. Baik, kita akan mencoba dengan pencarian hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS, maka nantinya kita akan lanjutkan dengan pengujian secara manual. Baik, semua butir-butir jawaban yang disampaikan oleh ke-10 responden ini, kita kopikan saja masuk ke SPSS. Baik, data kita ini sudah ada. Kita rapikan dulu ya melalui variable view. Menuliskan nama X1A. Ini menunjukkan bahwa butir pernyataan ini berasal dari variabel X1, sementara A itu adalah menunjukkan urutannya. Kemudian variabel X1 bagian B. Baik, namanya sudah terisi semuanya. Kemudian desimalnya ini kita ganti menjadi semuanya 0. Jadi labelnya abaikan saja. Baik, kita cek kembali ya. Nah ini. Ini data kita. Jadi untuk uji reliabilitas itu tidak perlu menggunakan skor total seperti pada uji validitas. Itu perbedaannya. Baik, kita olah saja langsung datanya dengan mengklik Analyze, kemudian Scale, lalu kita menuju Reliability Analysis. Kemudian semua item-item di kotak sebelah kiri ini kita pindahkan dengan mengklik anak panah. Oke, sudah pindah semuanya. Lalu modelnya ini model alpha sudah benar. Ya. Lalu kita okekan saja. Oke. Kalau kita lihat di sini jumlah item butir pernyataan atau number of items sebanyak 12. Sementara nilai dari Cronbach alpanya ini sebesar 0,898. Artinya ini sudah memenuhi kriteria sebab tadi saya katakan jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka seluruh butir pernyataan di suatu variabel itu adalah X1 dinyatakan reliable. Ya. Dengan harapan bahwa uji reliabilitas yang pertama ini perlu diteruskan untuk uji reliabilitas berikutnya yang kedua di lain kesempatan. Ya, kan tadi saya katakan bahwa uji reliabilitas ini dilakukan berulang-ulang untuk memastikan kekonsistenan, kereliabilitasan dari butir-butir instrumen di pernyataan atau pertanyaan.
Jadi kita akan bandingkan dengan pengerjaan secara manual. Jadi ini ya, data kita untuk X1, nanti silakan dikerjakan untuk data yang X2 dan data variabel Y. Baik, langkah-langkah yang pertama adalah kita perlu mencari nilai variance. Butir pernyataan kita sebanyak 12 item di variabel X1. Oleh sebab itu, maka kita perlu mencari yang namanya variance per item satu nomor butir pernyataan. Dengan begitu, maka jumlah variance yang akan kita cari sebanyak 12. Karena memang butir pernyataannya sebanyak 12. Baik. Yang kedua, nanti kita perlu menjumlahkan nilai total dari butir-butir variance. Jadi keseluruhan atau ke-12 hasil dari variance itu dijumlahkan. Itu yang disebut dengan nilai total butir variance. Dan yang selanjutnya adalah kita mencari variance total. Jadi kalau ketiga ini, data kita ini sudah ada, maka kita akan masukkan ke dalam rumus Cronbach-Alpha. Jadi inilah metode pencarian nilai dari variance per satu butir pernyataan. Jadi untuk butir yang pertama di variabel X1, kita mendapatkan 0,25 dengan penggunaan rumus variance sama dengan sigma X kuadrat. Mengurangi hasil pembagian sigma X yang dikuadratkan membagi N per N. Jadi N kita ada 10, karena responden kita ada 10. Setelah diolah datanya, nilainya sebesar 0,25. Kemudian untuk nilai variance pada butir pernyataan nomor 2 di variabel X1 mendapatkan nilai sebesar 0,61. Selanjutnya, untuk nilai variance pada butir pernyataan yang ketiga di variabel X1, dengan rumus yang sama, kita mendapatkan nilai 0,21. Nilai variance untuk butir pernyataan yang keempat di variabel X1 setelah menggunakan rumus yang sama juga, maka hasilnya adalah 0,21. Jadi begitu seterusnya sampai butir ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nilai variance pada butir item ke-12 di variabel X1 masih menggunakan rumus yang sama. Maka nilai variance-nya itu adalah 0,25. Jadi untuk langkah pertama mencari nilai variance sudah selesai sebanyak 12 hasil. Kemudian langkah berikutnya adalah menjumlahkan nilai total dari butir-butir variance yang sudah diperoleh. Jadi kita mencari variance sebanyak 12 karena apa? Karena butir pernyataan di variabel X1 itu sebanyak 12 ya. Setelah kita jumlahkan hasil dari ke-12 variance itu, ditemukanlah jumlah variance butir sebesar 4,01. Baik, langkah selanjutnya adalah, langkah yang ketiga adalah mencari nilai dari variance total. Variance total adalah memiliki rumus kuadrat skor total kurang skor total kuadrat per N dibagi N. Jadi kuadrat skor total ini berasal nilainya dari tadi di butir pernyataan itu memiliki nilai skor total. Nilai skor total ini dikuadratkan sehingga begini. Setelah ke-10 skor total ini dikuadratkan, maka sigmanya sebesar 29279. Jadi sumbernya dari situ. Jadi ini udah jelas sumbernya dari mana. Nah, skor total itu ya, skor total yang keseluruhan butir pernyataan di X itu kita kuadratkan. Lalu dibagi 10. Nah, setelah
Skor total itu dikuadratkan, sigmanya hasilnya begini. Lalu kita bagikan 10 ya. Kita bagikan 10, hasilnya ini. Tentu yang kuadrat skor total ini belum ada perubahan. Jadi, kuadrat skor total itu setelah dikurangkan dengan skor total kuadrat per N, maka hasilnya sekian. Dibagi 10, maka varians total kita sebesar 22,69. Oke. Jadi selanjutnya kita mencari nilai Cronbach-Alpha hitung dengan rumus K per K kurang 1 kali 1 kurang sigma atau hasil dari penjumlahan butir-butir varians yang 12 tadi membagikan nilai dari varians total. Jadi K ini adalah jumlah butir pernyataan sebanyak 12 ya. Jadi 12 kurang 1 ya hasilnya 11 ya. Ini 1 masih. Kalau 4001 ini adalah gabungan dari hasil varians dan ini varians total. Setelah ini dibagi ya, hasilnya adalah 0,17. Setelah 1 mengurangi ini, hasilnya adalah ini. Sedangkan ini adalah pembagian 12 membagi 11, hasilnya ini. Setelah itu, hasil pembagian ini mengalihkan operasional yang di sini, sehingga menghasilkan 0,8981. Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai SPSS yang tadi, saya kopikan saja nilainya, ya. Ini ya, kita copy saja. Oke, kalau kita lihat di sini, hasil dari SPSS sebesar 0,898. Jadi di sini juga 0,898. Jadi tidak ada perbedaan pengerjaan secara SPSS maupun manual. Jadi langkah-langkahnya sudah pas dan tidak ada perbedaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan salam persahabatan.